Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita diberi kesehatan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ini peristiwa di mana Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Dan menarik, setelah 40 hari pengintaian itu terjadi, 12 orang ini kembali kepada Musa. Dan 10 orang melaporkan kabar yang menakutkan. Kabar yang membuat umat Israel tidak tenang. Kabar yang membuat umat Israel khawatir. Karena mereka berkata bahwa negeri yang mereka hadapi ini adalah negeri yang penduduknya tinggi-tinggi, besar-besar, yang menakutkan. Dan ini penting untuk kita boleh belajar dari dua pengintai secara khusus, Kaleb, dan di ayat yang ke-30 dari Bilangan 13 itu Kaleb memiliki dua hal yang luar biasa dalam hatinya. Yang pertama, Kaleb ini mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ada satu karakter yang luar biasa dalam kehidupan Kaleb. Kaleb ini orangnya ingin supaya umat Israel ini tentram. Mereka tidak khawatir, tidak cemas, tidak ribut, tidak berkelahi karena kabar atau berita-berita yang membuat mereka takut, khawatir, cemas. Bahkan Kaleb ingin mencoba menenteramkan hati umat Israel sehingga mereka tidak menyerang Musa atau menyalahkan Musa, karena Musa lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini hal yang luar biasa. Belajar dari Kaleb supaya kita ini dimanapun kita berada, kita harus mencoba menenteramkan kehidupan keluarga kita, menenteramkan jemaat-jemaat yang ada di sekeliling kita sebagai orang-orang percaya, menenteramkan keluarga besar kita supaya semua menjadi tentram, damai, bahagia. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang menggerutu atau melakukan yang tidak baik. Dan ini yang ada di dalam hati Kaleb untuk dia coba tentramkan hati umat Israel supaya mereka tidak khawatir untuk masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak cemas, tapi mereka boleh menjadi tenang. Dan ini menarik, kalau orang yang menghadapi segala sesuatu dengan tenang, itu cara berpikirnya juga beda dan melakukannya pasti dengan hati yang tenang ini pasti lebih banyak keberhasilannya daripada kegagalannya. Karena itu Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati umat Israel yang dibuat oleh 10 orang pengintai, membuat orang Israel menjadi takut, khawatir, cemas. Yang kedua yang kita pelajari, dikatakan bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Kaleb itu memiliki iman yang luar biasa. Iman yang besar. Belum melihat, tapi percaya. Belum melihat kemenangan, tapi Kaleb sudah yakin dan percaya bersama Tuhan pasti menang. Dan ini menarik, karena saya coba meniru juga iman dari Kaleb, sehingga saya juga punya iman untuk menerabas segala hal-hal yang secara manusia mustahil. Dan ini penting, Kaleb berhasil setelah 10 orang mencoba menggagalkan visi misi Allah, tapi Kaleb dan Yosua berhasil.
dan mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum melihat ada surga yang kita lihat dengan kasat mata kita, tapi iman kita berkata ada surga dan pasti kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, dan kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita belajar menenteramkan hati keluarga kita, saudara seiman atau siapapun. Kemudian kita juga belajar punya iman yang luar biasa dalam menghadapi segala tantangan hidup, kesulitan hidup, dan kita yakin ada kemenangan yang datang daripada Allah kita. Bapa, hambamu berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mereka, kiranya Tuhan urapi kami semua, sehingga kami belajar dari Kaleb untuk menenteramkan setiap hati keluarga kami, jemaat-jemaat yang kami layani, atau siapapun yang menghadapi segala kesulitan, terutama menghadapi pandemi ini. Biarlah kami semua menjadi tentram. Kami juga diberikan hati yang punya iman yang luar biasa, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.